Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 114 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan kita temukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takunu lana 'idan. Nah, kemarin kalau berhenti da itu hukumnya mad iwad. Kalau diteruskan beda lagi hukumnya. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Maka cara bacanya tanwin ini dileburkan atau dimasukkan ke lam, tidak disertai dengungan. Artinya ini bacanya bukan aidan tapi aidal dan cukup ditekan. Jadi jangan sampai ditahan dulu ya. Jadi bukan aidan, nggak usah ditahan. Aidan li awwalina. Tekan saja, masuk tanpa dengungan. Aidan li aw. Masuk ke waw tasydid tapi tidak didahului tanwin ataupun nun sukun, maka tidak perlu ditahan karena ini hukumnya bukan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah baru ditahan, ada dengung. Kalau ini tidak ada. Jadi bacanya gimana? Cukup pakai nabar. Jadi kita naikkan intonasi suara kita. Li au, agak ngebentak sedikit ya. Li awwalina. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka cara bacanya nun dibaca panjang 2 harokat. Li awwalina wa a hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Maka a ini panjangin 2 harokat. Wa akhirina. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah yaitu kasroh. Maka cara membacanya adalah tipis, lidahnya rileks ya, suara langsung keluar, pangkal lidah datar. Wa akhirina. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya, nun kita panjangkan 2 harokat. Wa akhirina wa a. Selanjutnya a hukumnya adalah mad badal. Sebab ada alif yang berharokat fathah berdiri. Atau ini hamzah ya. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Maka a kita panjangkan 2 harokat. Mad badal. Wa ayatam. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya masuk ke mim. Bukan lagi wa ayatan, melainkan wa ayatam. Jadi bunyinya jadi M, masuk langsung ke mim, kemudian dengungkan. Jadi bunyi M-nya kita tahan. Wa ayatam minka. Ming
sini ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Cara membaca nun sukunnya adalah samar-samar. Jadi kita siap-siap ke makhraj huruf di depannya, yaitu makhraj huruf kaf ya, disertai bunyi dengung. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, yaitu di pangkal lidah, kalau nun di ujung lidah ya, maka bunyi dengungnya besar. Jadi ini adalah ikhfa yang bunyi angnya paling besar. Minka waw. Ini waw fathah walaupun depannya ada alif. Alif ini hamzah wasal ya, bukan pemanjang. Hamzah wasal itu jika di tengah tidak dibaca, jika di awal bacaan dibaca dengan harokat tertentu. Karena ini ada di tengah-tengah, maka ini tidak kita baca, wawunya pendek ya. Langsung ke wa sukun. Waw. Kemudian wa sukun kita bunyikan secara tafkhim. Sebab harokat huruf sebelumnya fathah. Maka kita baca wa-nya dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Warzuq. Huruf qaf dihukumi dengan qalqalah sughra sebab qaf bersukun dan sukunnya ini sukun asli bawaan dari kalimah warzuqna ya, dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan qafnya ini dengan pantulan yang kecil. Warzuqna. Nah, hukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya, nun dipanjangkan 2 harokat saja. Warzuqna wa ata wa Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab, sebab nun sukun menghadapi huruf ta. Cara membaca nun sukunnya adalah disamarkan ke makhraj huruf depannya, yaitu ke ta. Jadi kita siap-siap sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas makhraj dari huruf ta. Disertai ada bunyi dengung juga, suara masuk hidung ya. Nah, karena ta ini makhrajnya dekat dengan nun, maka suara dengungnya sedikit, aliran suara yang keluar dari mulut masih banyak. Wa anta khay. Khay ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Khairul. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Cara membaca huruf ra-nya ini adalah ditebalkan pangkal lidah kita naik. Wa anta khairullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Cara membacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Khairullah. Ra hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab ra berharokat fathah panjang. Cara membacanya ra dipanjangkan 2 harokat. Raziqin. Kemudian ra-nya juga dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas ya, maka ra-nya tebal. Khairul raziqin. Qin apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka jika berhenti qaf ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. Raziqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan tanda waqaf ini namanya tanda waqaf apa, kemudian bagaimana kalau kita menemukan tanda waqaf ini. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.